Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Fikri. Ya, kali ini kita akan belajar apa? Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai istilah-istilah yang ada pada aritmatika sosial. Nah, sekarang kita akan belajar apa? Kita akan belajar lebih lanjut di materi aritmatika sosial. Nah, pada kesempatan kali ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang untung. Pak Fikri singkat dengan U. Bagaimana sih untung itu bisa didapat? Untung itu bisa didapat ketika harga jual lebih besar daripada harga beli, ya. Jadi untung, ya. Gimana mau untung kalau harga jualnya sama atau bahkan lebih rendah daripada harga beli? Maka kita akan mendapatkan untung ketika jualnya lebih besar daripada belinya. Nah, terus bagaimana mencari besar untung itu? Nah, untuk mencari besar untung, contoh nih, Pak Fikri beli harganya 8.000. Nah, terus Pak Fikri jual 10.000. Berarti untungnya berapa? 2.000. Nah, berarti bagaimana ya cara mencari untung? Harga jualnya dikurangi dengan harga belinya. Maka Pak Fikri bisa menuliskan untuk rumusnya, untung itu harga jual dikurangi dengan harga beli. Oh, jadi seperti itu. Nah, terus untuk mencari untung lagi, untuk mencari berapa persen untungnya bagaimana Pak Fikri? Nah, atau kalau untungnya masih dalam bentuk persentase, berarti untuk mencari untungnya bagaimana? Nah, jika kita tahu cuma ada sebuah soal harga jualnya, ya, harga belinya 10.000, untung yang didapat 50%, maka berapa untung yang didapat itu? Ya udah, untuk mencari untung juga bisa menggunakan rumus berapa persen untung yang diambil dikalikan dengan harga belinya. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Nanti tergantung dari soal yang nanti keluarnya, manakah yang diketahui. Jika harga jual dan harga belinya diketahui, maka untung itu tinggal dikurangkan. Jika hanya diketahui berapa persen untungnya dan berapa harga belinya, maka untuk mencari untung tinggal mengkalikan persentasenya dari dikalikan dengan harga belinya. Terus kalau pengen mencari berapa persen untung yang didapat, bagaimana Pak Fikri membuat persentasenya? Maka kalau ingin mencari untung, persentase untung, ya, kita bisa mencarinya dengan cara apa? Dengan cara berapa untung yang kita dapat dibagi dengan harga belinya dikali dengan 100%. Jadi kalau kita pengen mencari, kalau pertanyaannya berapa persen pedagang itu mendapatkan untung, maka ya udah, untung dalam bentuk uang dibagi dengan harga belinya dalam bentuk uang dikali dengan 100%. Maka kita akan bisa mendapatkan persentase dari untung. Nah, seperti apa lengkapnya? Coba perhatikan berikut. Ya. Nah, kita ke contoh soal. Nah, dengarkan, ya. Andi, ya, membeli, ya. Andi membeli sebuah buku, ya. Harganya berapa? 10.000. Kemudian buku tersebut ia jual kembali kepada si Budi dengan harga 15.000. Maka berapakah untung yang didapat oleh Andi? Nah, ini contoh paling sederhana, ya. Pertama diketahui satu buah buku. Kemudian harga belinya Andi tadi berapa?
harga beli Andi adalah tadi 10.000. Harga jual tadi Andi menjual ke Budi seharga berapa? 15.000. Maka berapakah untungnya? Maka ditanyakan untung. Berapakah untung yang didapat oleh Andi? Nah, ini sederhana ya, ini sudah. Maka kita menggunakan rumus yang pertama. Untung harga jual kurangi dengan harga beli. Kita jawab. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Maka bisa kita masukkan harga jualnya 15.000 dikurangi harga belinya berapa? 10. Maka dapat untung. Oh, ternyata si Andi mendapatkan untung 5.000 rupiah. Ini adalah contoh soal yang sederhana. Setelah ini Pak Fikri kasih contoh yang lebih menantang lagi. Kemudian coba kerjakan ya. Ya, ini dilihat dulu caranya. Nah, sudah. Kalau sudah, di pause dulu ya, biar nggak ketinggalan. Pause dulu. Nah, sudah. Kalau sudah di pause, kita akan beralih ke ke soal yang akan Pak Fikri berikan. Nah, soal Gilang membeli apa? Membeli sepeda seharga berapa harganya? Seharga 700.000. Kemudian ia jual kepada Raffi seharga berapa? Seharga karena kemudian ia menjual kepada Raffi dengan mengambil keuntungan mengambil untung sekitar 15% daripada harga beli. Berapakah untung yang didapat Gilang? Nah, coba kerjakan ya. Gilang membeli sepeda itu 700.000. Terus Raffi, sepedamu bagus. Gimana kalau aku beli? Yaudah, beli aja nih. Nah, kita dibeli dengan harga tertentu, tapi kita mendapatkan untung 15%. Berapakah sebenarnya untung yang didapat oleh si Gilang? Nah, itu adalah soal yang harus kalian kerjakan ya. Pak Fikri tunggu jawabannya. Ya, screenshot dulu. Nah, oke. Sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Kalau tadi ada untung, pasti ada apa? Kalau ada langit, ada bumi. Kemudian ada kiri, ada kanan. Maka kalau ada untung, pasti ada rugi. Ya. Selanjutnya, yang ketiga kita akan belajar mengenai rugi atau R. Nah, bagaimana sih sebenarnya rugi itu bisa didapat? Kok bisa sih pedagang itu rugi? Kok bisa sih pengusaha rugi? Nah, kenapa bisa? Karena rugi itu terjadi ketika harga jual
lebih kecil daripada harga beli. Jadi pas kita jual itu lebih murah daripada pas kita beli. Nah, contohnya apa? Biasanya kalau kita beli barang-barang elektronik ya, akan mengalami depresiasi. Depresiasi itu penurunan harga ya. Sehingga akhirnya ya udah, akhirnya kita bisa mengalami kerugian. Nah, contoh kalau Pak Fikri sekarang beli handphone harganya 1 juta, baru dipakai sebulan atau 2 bulan, pasti ketika dijual lagi harganya apa? Turun. Toh juga sudah dipakai lah. Pasti Pak Fikri akan mengalami kerugian kan? Ya, tentunya akan mengalami kerugian. Jadi itulah syarat atau bukan kapan rugi itu terjadi. Nah, lalu bagaimana cara untuk mencari besarnya rugi? Nah, untuk mencari besarnya rugi, kita bisa mengukur dengan rumus rugi atau R sama dengan harga beli dikurangi dengan harga jual ya. Jadi pas kita beli kita kurangi dengan pas kita jual, karena harga belinya lebih besar daripada harga jualnya. Terus atau kalau kita pengen tahu kalau ruginya masih dalam bentuk persen, kita bisa ubah ke dalam bentuk uang. Caranya bagaimana? Rugi atau R ya. Kalian bisa pakai istilah R juga bisa, sama dengan berapa persen ruginya dikali dengan harga beli. Nah, selanjutnya kalau kita pengen tahu berapa persen rugi yang kita dapat, maka kita juga pakai rumus yang ketiga ini. Berapa persen rugi itu besarnya rugi dibagi dengan harga pas kita beli dikali dengan 100%. Nah, kalau pengen tahu berapa ruginya, maka ya besarnya rugi dibanding dengan harga waktu kita beli kali 100%, maka kita akan tahu oh kita rugi berapa persen. Makanya kan sering kita melihat kan di berita cuma sebuah perusahaan mengalami bangkrut hingga 75%. Nah, kok bisa menghitung seperti itu? Ya bisa hitung berapa besar rugi yang diderita, ya dialami. Kemudian kita bagi dengan mungkin modal awalnya bikin perusahaan itu dikali 100%, maka di situ kita akan tahu berapa persen rugi dari sebuah perusahaan, toko, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana contohnya? Perhatikan contoh yang Pak Fikri berikan. Nah, Pak Fikri, nah, sebagai contoh, ya, bentar ya, ambil spidol. Ya, Pak Fikri itu membeli sebuah handphone, ya, mereknya Samsung atau Samsul. Nah, Pak Fikri membeli diketahui. Nah, Pak Fikri membeli sebuah HP, 2 HP, mereknya Samsul. Nah, merek Samsul. Berapa waktu Pak Fikri beli? Harga belinya itu sekitar, ya, mungkin ini yang paling speknya paling ya standar lah ya, 1.200.000. Terus baru dipakai sebulan, alhamdulillah Pak Fikri punya cicilan itu, kali udah jual aja di sini buat tambah-tambah mau beli HP yang lebih bagus lagi. Makanya Pak Fikri jual, ya sudah Pak Fikri jual ke teman atau saudara, ya dijual. Harga dijual berapa? Pak Fikri jual 1 juta. Nah, terus pertanyaannya, Pak Fikri itu rugi berapa? Maka ditanyakan berapa rugi yang dialami. Berapa rugi yang dialami? Maka jawab. Maka pakai rumus yang pertama, bahwa rugi itu harga
jual dikurangi dengan harga beli dikurangi dengan harga jual. Harga belinya berapa? 1.200.000 dikurangi pas Pak Fikri jual 1 juta. Maka kenanya berapa? Oh, Pak Fikri rugi 200.000. Nah, inilah konsep sederhana mengenai rugi. Ya, silakan perhatikan dulu karena setelah ini Pak Fikri kasih contoh soal ya. Nah, perhatikan ya. Jadi harga belinya berapa kurangi dengan harga jualnya. Jadi lu, oke, kalau sudah Pak Fikri hapus ya. Ya, screenshot dulu. Sudah ya. Sekarang Pak Fikri kasih soal. Jadi ada 2 soal ya. Tadi soal yang pertama tentang untung, sekarang soal yang kedua tentang rugi. Sekarang kembali, Raffi membeli laptop ya harganya berapa? Sekarang mungkin 5 juta. Kemudian nah, ia jual kembali setelah dipakai selama 2 bulan, Raffi ya, laptopnya dijual. Nah, karena mau ganti laptop yang lebih bagus lagi, laptopnya dijual kepada Gilang dan mengalami kerugian berapa kerugian yang didapat? 5%. Berapakah kerugian Raffi? Nah, berapa kerugiannya Raffi? Nah, kalian kerjakan ya di buku, dan kalian foto dan kirimkan ke Pak Fikri. Ya, itu saja materi kita kali ini. Tentang apa? Tentang untung dan rugi. Silakan pelajari dengan seksama. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video penjelasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.